Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada room Zoom di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peran AI dalam mendukung pembelajaran dan administrasi dalam pendidikan. Nah, tentunya di sini nah, di sini ada teman-teman saya. Yang pertama itu ada Asri Rosidah. Asri boleh next. Udah ada. Nggak mau. Nah, ada. Dari Via Fiziani. Kepada Via, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Suaranya sudah kedengaran? Terdengar aman. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin A, B, dan C. Poin A yaitu tentang mengotomatisasi tugas untuk membebaskan waktu pendidik. Yang poin B yaitu tentang aspek manusia dari pembelajaran sosial kultural yang membuat perbedaan. Dan yang terakhir, poin C, panggilan data dan penilaian tentang pembelajaran dan administrasi dalam pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengotomatisasi tugas untuk membebaskan waktu pendidik. Sejarah otomatisasi. Manusia telah merancang alat dan mesin fisik untuk melakukan tugas dengan lebih efisien selama ribuan tahun. Teknologi ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih konsisten, dengan biaya lebih rendah dan dengan lebih sedikit tenaga kerja manual langsung. Revolusi industri pertama akhir 1700-an hingga pertengahan 1800-an memperkenalkan mesin untuk menggantikan metode produksi tangan di bidang manufaktur. Revolusi industri meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi dengan tenaga uap dan melalui konsolidasi dengan memindahkan produksi dari rumah ke pabrik yang terorganisir. Revolusi industri kedua pertengahan 1800-an hingga awal 1900-an kemampuan produksi maju melalui jalur produksi dan elektrifikasi. Revolusi industri keempat memperkenalkan gagasan sistem siberfisik dan Internet of Things. Sistem yang ingin dikendalikan manusia telah menjadi terlalu besar dan rumit untuk menulis aturan yang sepenuhnya ditentukan. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin pintar melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Pembelajaran mesin memungkinkan mesin belajar dan meningkatkan secara otomatis dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Banyak sistem produksi saat ini mengotomatisasi dan mencapai prestasi teknik dan manufaktur yang mengesankan menggunakan robot industri. Penggunaan dan evolusi otomasi industri di industri manufaktur menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan lebih aman dengan penggunaan energi dan bahan baku yang lebih efisien. Namun, dalam banyak kasus robot hanya dapat beroperasi di lingkungan yang sangat terstruktur. Mereka biasanya tidak fleksibel untuk berubah dan sangat terspesialisasi terhadap tugas-tugas langsung. Robot mungkin juga mahal untuk dikembangkan karena aturan perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur perilaku mereka.
Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Google Classroom memudahkan peserta didik dan pendidik agar tetap terhubung baik dalam maupun di luar kelas. Google Classroom adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah atau institusi pendidikan lainnya, yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Google Classroom merupakan salah satu dari media teknologi yang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi dan mengotomatisasi tugas untuk membebaskan waktu pendidik. Yang selanjutnya yaitu bagian B tentang aspek manusia dari pembelajaran sosial kultural yang membuat perbedaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sosial kultural yang sangat beraneka ragam. Bahkan setiap daerahnya memiliki sosial kultural yang berbeda. Keindahan alam dan keanekaragaman dipungkiri dalam suatu kehidupan, pasti ada problematika. Problematika pendidikan, khususnya sekolah dasar, merupakan salah satu penyumbang masalah di negara ini. Sering kita jumpai bahwa siswa yang melakukan kebohongan terhadap sesuatu yang telah dilakukan, melakukan bullying, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, tutur kata yang tidak sopan, dan berkomunikasi, bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan bahkan dekadensi moral serta etika pada peserta didik kita, banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Antara lain pengaruh teknologi informasi yang sangat kurang. Kurangnya filter akan keterbukaan informasi tersebut membuat anak-anak dapat mengaksesnya. Yang selanjutnya yaitu poin C, yaitu tentang penggalian data dan penilaian tentang pembelajaran administrasi dalam pendidikan. Maaf sebelumnya terpotong ya. Ya. Pemateri selanjutnya dari poin C mungkin akan disampaikan oleh Bella ya, soalnya Bella udah gabung. Oh iya. Mungkin dicukupkan sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Via yang telah menyampaikan materi pertamanya dengan sangat baik. Mungkin kita lanjut kepada penjelasan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Bella. Kepada Bella, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk kali ini saya menjelaskan ini penyampaian poin C tentang penggalian data dan penilaian tentang pembelajaran dan administrasi dalam pendidikan. Apa itu artificial intelligence? Istilah artificial intelligence atau disebut AI pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 oleh John M. Charty dari MIT. Menurut John M. Charty, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia. Atau istilahnya lainnya disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Dalam lingkup pendidikan, AI bisa berperan dalam banyak aspek seperti yang dikatakan oleh Direktur SIAMEO, Ethel Agnes, yang meyakini AI dapat mempermudah kinerja guru terutama dalam urusan administratif seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. AI juga dapat mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. AI diyakini dapat membantu manusia untuk belajar dengan lebih baik dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Sehingga tidak heran saat ini banyak inovasi dan terobosan berbasis AI yang sedang dan akan diterapkan dalam menunjang proses pembelajaran agar lebih praktis dan efektif. Contoh penerapan artificial intelligence dalam pendidikan yaitu pertama, satu, mentor virtual. Fungsi AI yang saat ini sudah cukup banyak diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan, terutama yang berbasis daring yaitu sebagai mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa. Kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. Salah satu contoh penerapannya adalah Blackboard yang merupakan alat yang banyak digunakan di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Alat AI ini banyak digunakan para profesor atau dosen untuk mempublikasi catatan pekerjaan rumah, kuis, dan tes yang memungkinkan siswa dapat mengajukan pertanyaan dan tugas untuk proses penilaian. Alat ini bisa mengidentifikasi alasan dibalik ketidakpahaman siswa dan bisa menawarkan solusi-solusi yang sudah dirilis oleh dosen dan diprogramkan sebelumnya. Sistem AI ini akan terus belajar dan memperbarui informasi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kendala yang dihadapi murid. Yang kedua ada voice assistant. Voice assistant adalah teknologi AI yang satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual. Hanya saja voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Voice assistant juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Contoh voice assistant yang umum dikenal seperti Google Assistant, Siri atau Apple, pertahanan Microsoft, dan lainnya. Voice assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi soal, artikel, sampai buku dengan
hanya berbicara atau menyebutkan kata kunci. Selanjutnya, pihak akan memunculkan informasi yang hendak dicari sesuai dengan kata kunci yang disebutkan. Selain menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar, voice assistant juga bisa berbicara dan menjelaskan informasi yang Anda butuhkan layaknya asisten pribadi. Dengan begitu, para murid bisa belajar dengan mandiri tanpa khawatir akan mengalami kebingungan walaupun tanpa didampingi guru atau tutor. Karena dengan memanfaatkan segala hal yang informasi yang kurang dipahami, EduTech saat ini juga sudah mengadopsi teknologi voice assistant untuk membantu murid menemukan konten serta materi yang lebih cepat dan praktis. Dan yang ketiga ada smart content, merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. AI bisa menemukan dan mengategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan Anda akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang Anda cari. Contoh teknologi smart content yang sudah dipakai seperti Chrome 101 yang memiliki fungsi memecah buku teks digital menjadi beberapa bagian spesifik, sehingga buku tersebut bisa terdiri dari ringkasan bab, tes, dan sebagainya. Kegunaannya yaitu agar pengguna bisa mencari informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhannya. Dan yang keempat ada presentation translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant, yaitu mengandalkan suara dan menjalankan fungsinya. Hanya saja presentation translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Sehingga pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, atau buku digital tanpa perlu membaca. Dan yang kelima ada global courses. Teknologi AI yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Secara sederhana, global courses pengguna atau murid bisa mencari. Dan yang keenam ada automatic assessment. Saat ini AI banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online. Yang ketujuh ada personalized learning. Penerapan teknologi sudah cukup umum ditemui. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna, kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang poin D, pengertian big data dan artificial intelligence. Big data adalah penghimpunan data yang sangat besar yang memiliki karakteristik tertentu yang tidak dapat diolah menggunakan komputer tunggal konvensional. Data terstruktur merupakan data yang tersusun dalam satu tempat dengan skema yang jelas sehingga mudah untuk dianalisa maupun diintegrasikan dengan data tersusun lainnya. Data yang berada dalam data. Metadata atas data iklim seperti koordinat pengamatan, patokan alat pengamatan, jenis alat yang digunakan, catatan kerusakan alat, dan lainnya. Karakteristik dalam iklim sebagai big data sebagai berikut, itu ada volume kapasitas data, yang kedua ada ya Puji Logit, PL atau Polytonic Computics, AIC, Machine Learning, ML atau pembelajaran mesin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Inayah Putri. Kepada Inayah, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan kesuksesan didukung oleh augmentasi dari AI, pembelajaran mesin, dan interaksi manusia. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Salah satu ciri utama masyarakat 5.0 adalah penggunaan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, yang akan didedikasi untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang baru. Kecerdasan buatan ini merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia untuk mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia yang bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Kecerdasan buatan ini dapat juga diartikan kecerdasan yang salah satu bagian dari ilmu komunikasi yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerja seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan kecerdasan buatan ini, sadar atau tidaknya, kita telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aplikasi yang sudah menerapkan kecerdasan buatan sebagaimana kelebihan dari aplikasi tersebut. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan berbasis kecerdasan buatan seperti streaming video atau musik, mesin pencarian, fitur selfie, GPS, video game, dan media sosial.
Sebagai contoh aplikasi streaming video atau musik, sadar atau tidak sadarnya ketika kita mengakses streaming video akan menampilkan daftar dari video tersebut. Nah, daftar tersebut akan menampilkan hal yang kita sering akses. Ketika kita sering memutar fingerstyle Bang Alif, maka daftar yang diberikan situs tersebut akan menampilkan daftar video atau musiknya Bang Alif. Demikian juga dengan search engine, dengan memasukkan kata kunci tersebut, maka akan menampilkan web atau situs yang sering kita diakses, maka akan ditampilkan di daftar teratas dari pencarian tersebut. Nah, fitur selfie ini dapat menampilkan gambar lebih bagus dibandingkan dengan gambar aslinya. Lalu, GPS dapat memberikan alternatif rute terpendek yang akan kita lalui menuju tempat tujuan. Sedangkan video game menerapkan kecerdasan buatan untuk memberikan level kesulitan yang berbeda dalam games tersebut. Selanjutnya ada media sosial, seperti FB, IG, atau lainnya seringkali menawarkan sesuatu yang sering kita akses atau kita cari. Semua itu dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan. Peran IT juga sering digunakan dalam mendukung pembelajaran, baik di sekolah atau pembelajaran mandiri. Kedepannya, kegiatan pembelajaran akan lebih banyak menerapkan kecerdasan buatan. AI ini dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, melakukan asesmen, memberikan umpan balik pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran seperti Intelligent Tutoring System, yang kedua mentor virtual, yang ketiga voice assistant, yang keempat smart content, yang kelima automatic assessment, yang keenam personalized learning, yang ketujuh game edukasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyusunnya peta jalan untuk lebih pintar. Sebanyak 13 industri dan 4 universitas dan 2 organisasi internasional, serta 3 kementerian duduk bersama membahas pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Bertemunya pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan peta jalan untuk pengembangan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya di Asia Tenggara. Nah, harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Supriyatno, saat itu membuka secara resmi konferensi internasional pemanfaatan kecerdasan buatan dan dalam kebijakan dan praktik pendidikan untuk Asia Tenggara. Kecerdasan buatan ini juga telah dikembangkan secara serius di berbagai penjuru dunia. Dalam bidang pendidikan, dukungan kecerdasan buatan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan mengakses pendidikan dalam banyak hal. Di antaranya, mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan personal, menurut Totok. Hadirnya kecerdasan buatan ini bukan berarti menggantikan peran guru, namun justru sebagai pendorong bagi guru untuk menemukan cara mengajar yang lebih baik. Bagaimana cara kita menyikapi, terutama bagaimana guru dapat tetap berperan. Atau tutur Totok. Deputi 2 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Yanuar Nugroho menjadi pembicaraan dalam konferensi yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, agar dapat tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi terkini. Bagaimana strateginya, terus kita harus memastikan warga negara terdidik dengan baik, kalau tidak, kita tidak bisa merebutkan bonus demografi, ujar Yanuar. Ke-13 industri yang hadir dalam konferensi tersebut ada Bukalapak, Blibli, Amazon, Samsung, Nodeflux, KTI, Cogniti, Klur, Kriber, terus Edu Incor, Edmodo, Weidong, lalu keempat perguruan tinggi yang turut serta dalam konferensi yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selanjutnya, konferensi 2 hari tersebut terlaksana atas kerjasama antara lain Kemendikbud melalui Seamon UNESCO, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangannya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Inayah yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut kepada pemateri
yang selanjutnya yaitu Asri Rosidah. Kepada Asri, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang peran AI dalam magang di era digital. Model industri bisnis media massa di era perkembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia, perkembangan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia khususnya dalam industri media massa memungkinkan untuk diterapkannya teknologi ini. Objek kajian dalam model industri bisnis media massa di era perkembangan AI adalah komunikasi bisnis dan subjeknya adalah informan dari media massa yang menerapkan digital dalam menjalankan bisnisnya. Penelitian dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan paradigma konstruksi dan analisis studi kasus. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, konsep industri bisnis media massa. Ayo Bandung di era perkembangan AI berperan sebagai pendorong bisnis. Ayo Media dalam bisnis komunikasi, solusi integrasi dalam konsep one window service. Ayo Bandung mengembangkan berita online dan melalui media sosial lebih aktif dengan konten berita lebih fokus pada berita daerah yang menekankan pada aspek bisnis dasar, target pasar, dan kreativitas mencari ide untuk menciptakan regenerasi. Yang kedua yaitu model industri bisnis media massa, yaitu Ayo Bandung memiliki 10 kunci era pengembangan kecerdasan buatan, antara lain segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, struktur biaya, dan teknologi terapan. Selanjutnya yaitu peran AI untuk augmentation dalam mendukung pendidik. Augmentasi ialah teknologi yang digunakan secara langsung untuk menggunakan metode yang sudah ada dengan ditambah fitur-fitur baru guna mendukung sistem tersebut. Kehadiran AI diakui mampu memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. AI tidak hanya mampu memudahkan kerja manusia, tetapi juga mampu menyelesaikan pekerjaan yang banyak dan berulang-ulang dengan waktu yang ringkas. Dampak positif dari hadirnya AI pada bidang pendidikan yaitu yang pertama memudahkan dalam hal manajemen, yang kedua yaitu membantu pembelajaran yang lebih menarik, yang ketiga yaitu mengelompokkan dan mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran di kelas. Yang keempat yaitu siswa atau mahasiswa lebih senang dan bersemangat dalam dibantu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu model trial dan error bagi mereka juga tidak menakutkan karena dilakukan sendiri dengan program dan tidak dengan guru. Yang keenam yaitu belajar menjadi lebih personal dan siswa dapat lebih bervariasi untuk menemukan data dan mengolahnya. Yang ketujuh yaitu mereka lebih senang karena pada akhir selalu ada feedback dan langsung diperbaiki. Yang kedelapan yaitu selalu membantu menjadi tutor bagi siswa dan mahasiswa, kemudian mempermudah para guru dan menyebarluaskan data pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mampu dikerjakan dengan relatif lebih cepat serta menyimpan data lebih banyak. Kemudian menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang, sedangkan berikut yang berulang-ulang. Kemudian yaitu dampak negatif dari AI, yakni yang pertama yaitu menghilangkan pekerjaan konvensional, yang kedua yaitu tidak memiliki common sense seperti halnya manusia, yang ketiga yaitu memiliki resiko dibobol dengan memperhatikan dampak yang diberikan AI sangat besar terhadap dunia pendidikan. Maka sangat besar juga potensi yang dimiliki peserta didik dan pendidik. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi yang akan dibahas oleh saudari Dea. Kepada Dea, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Saya akan menjelaskan materi apa saja yang dapat ditambahkan guru ke augmentasi AI. Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia, baik Hana Susanti, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu ilmu yang harus diajarkan kepada siswa-siswi sejak dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan yang berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Tujuan dan kompetensi yang dirumuskan seringkali jauh dari harapan yang diinginkan pendidik. Maka, pembekalan peserta didik dengan kemampuan beradaptasi secara positif dan memanfaatkan teknologi, utamanya teknologi informasi untuk pendidikan dan proses belajar mengajar menjadi suatu keharusan. Menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Salah satunya dapat dicapai dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dunia kerja dan tuntutan teknologi digital. SAMR model merupakan salah satu model pembelajaran yang pertama kali dikenalkan oleh Puente Dura tahun 2006.
Dengan menggunakan augmented reality dalam pembelajaran dapat memberikan tampilan visual yang lebih meningkat, karena dengan menampilkan objek 3 dimensi yang seolah-olah dalam kondisi asli. Media pembelajaran menggunakan augmented reality ialah aplikasi yang dibuat untuk menjadi alat yang dapat membantu para guru dalam menyampaikan materi. Penggunaan augmented reality dalam pembelajaran tentunya akan menarik minat siswa di sekolah untuk dapat memahami materi yang akan disampaikan. Dengan adanya teknologi augmented reality ini, guru dan siswa tidak harus menggunakan internet untuk mencari informasi tambahan mengenai materi tersebut. Dan juga siswa akan lebih mudah dalam mengingat atau menghafal materi pembelajaran tersebut. Yaitu augmented reality. AR merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk berinteraksi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan untuk memperoleh informasi berbasiskan teknologi komputer virtual baik dalam 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang dimanfaatkan membantu pendidikan dan pembelajaran mengukur daya renungan, sentimen, pertimbangan, dan kapasitas atau kemampuan siswa sehingga dapat memperdayakan siklus belajar. Tiga, Android. Android adalah sebuah sistem untuk smartphone berbasis Linux dengan menggabungkan kerangka kerja dan aplikasi. Android memberikan kebebasan kepada para pengembang untuk membuat software. Dan yang keempat adalah teori khusus. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada dia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai peran pendidik dalam pendidikan AI. Nah, guru itu memiliki peran penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Menurut Soekartono, pada tahun 2018 ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, terus menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 itu bukanlah hal yang mudah. Nah, perlu beberapa strategi yang disiapkan oleh guru gitu. Di sini saya mengutip ada 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama ada membantu siswa dalam belajar. Nah, proses pembelajaran yang terjadi adalah prosesnya teacher center. Jadi, guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru itu menjelaskan pembelajaran. Nah, nanti siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan, kemudian mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan juga dilanjutkan oleh penilaian. Ada 4 pilar dalam pendidikan menurut UNESCO. Itu dikutip dari Rahmat tahun 2004. Yang pertama ada learning to do. Jadi siswa diharapkan untuk memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Terus yang kedua ada learning to know, sebagai pendengar namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik secara langsungnya gitu. Terus yang ketiga ada learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat yang berbeda dengan orang lain. Nah, siswa ini diharapkan mampu untuk menjadi diri sendiri gitu, mengucapkan syukur atas segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, yang keempat ada learning to live together. Nah, di sini diharapkan hasil dari pembelajaran itu siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai ya. Sebagaimana kita itu kan sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi bisa membawa kebermanfaatan juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi bagi siswa. Nah, ukuran keberhasilan siswa ini biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh gitu, tanpa disadari sebenarnya manusia itu kan diciptakan Tuhan untuk memiliki kecerdasan yang berbeda. Menurut Howard Gardner, Tobeli 2009 mengungkapkan ada 9 kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap individu, yaitu meliputi kecerdasan linguistik, matematis, ruang, kinestetik, kecerdasan musikal, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Kemudian strategi yang kedua ada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, PPK ini merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. PPK ini dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan karena PPK ini memiliki peranan penting seperti ancaman, keutuhan dan masa depan bangsa menghadapi tantangan global dan juga membentuk etika pada siswa menurut Kemendikbud pada tahun 2017. Nah, kunci penerapan penguatan pendidikan karakter ini terletak pada pembiasaan atau habit di sekolah gitu. Jadi kalau pembiasaan di sekolah, guru pasti memiliki peranan penting dalam penanaman karakter setiap siswa gitu. Terus strategi yang keempat adalah melek teknologi. Karena kita sudah tahu kita berada di era revolusi industri 4.0, jadi menuntut sebagian besar orang untuk memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi ini ada yang memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan.
ada juga yang memang membawa dampak negatif, tergantung setiap individu memanfaatkan teknologi ini. Kemudian yang terakhir, strategi yang terakhir adalah menjadi guru efektif. Maksudnya guru efektif di sini adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara untuk menjadi lebih baik, itu menurut Hansen dan Eller dalam Fatima Ningrum tahun 2011. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru bisa menyampaikan kepada siswa dengan baik, sehingga siswa dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ada beberapa karakteristik seorang guru efektif. Ini menurut Zulkifli dan Sari pada tahun 2015, yaitu yang pertama, ada memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwa siswa ini merupakan anak sendiri, gitu, sehingga penyampaiannya pasti lebih efektif gitu ya. Terus yang kedua, ada ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, ada memberikan tanggung jawab kepada siswa atau tugas berdasarkan porsi setiap siswa. Jadi guru harus bisa membedakan kebutuhan satu siswa dengan siswa yang lainnya gitu, karena kan setiap individu itu berbeda-beda. Terus yang keempat, ada memberikan nasihat apabila siswa melakukan pelanggaran. Yang kelima, semua ilmu memiliki kedudukan yang sama. Yang keenam, tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ada pemberian bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Ya, mungkin itu mengenai peran pendidik dalam pendidikan AI. Dan dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan, berakhir pula presentasi yang disampaikan dari kelompok 4. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penggalian materi. Dan terima kasih kepada yang sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.